Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Norma Yunita Bawanti, guru PAI di SMK Negeri 1 Tabukan Tengah. Baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi PAI kelas 10, yaitu sumber hukum Islam. Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita, seperti handphone, laptop, AC, TV, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, alat-alat tersebut itu dibuat dari pabrik dan diberi buku petunjuk penggunaannya. Buku petunjuk itu dimaksudkan agar alat tersebut itu digunakan dengan benar sehingga awet dan tahan lama. Begitupun Allah. Dalam menciptakan manusia, Allah itu memberikan petunjuk pada manusia agar manusia bisa berperilaku dengan benar, sehingga bisa selamat dalam hidup di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersumber pada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, Al-Quran itu sendiri dari segi bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dan sampai kepada kita secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk pada pedoman Al-Quran, harus berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah akhlak atau keimanan. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi maksud saya tadi itu yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasulnya. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad ya adik-adik, tapi semua. Nah yang kedua yaitu tentang syariat atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan ibadah mahdah, maupun yang berhubungan sesama makhluk yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah.
Dan yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak dan berperilaku, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Sumber hukum yang kedua itu adalah hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis mempunyai kedudukan satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah hukum tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis itu mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat, dan yang terakhir menetapkan hukum baru yang terdapat dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Yang kedua, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat atau bisa dikatakan dusta. Dan yang ketiga adalah hadis ahad, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela, dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini menjadi sumber hukum di dalam beribadah. Yang kedua itu adalah setelah hadis sahih, maka yang kedua itu adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama dengan hadis sahih, hadis ini dijadikan landasan untuk mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga, hadis do'if, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas sahih, dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tetapi bisa dijadikan motivasi dalam beribadah. Yang keempat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu yaitu hadis yang bersumber bukan kepada Rasulullah, atau hadis ini disebut dengan hadis palsu, dan hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini sifatnya tertolak.
Nah, sumber hukum Islam yang ketiga setelah Quran dan hadis itu adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa yaitu bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Baik dalam Al-Quran maupun hadis, karena ijtihad merupakan bagian penting untuk mengambil keputusan hukum. Maka orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Yang ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih secara mendalam. Yang keempat, memahami persoalan ijma. Dan yang terakhir adalah memiliki kecerdasan akhlakul karimah. Nah, dasar hukum atau dalil dibolehkannya ijtihad diantaranya adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 105. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut, yaitu bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma dan kias. Menurut bahasa, ijma berarti sepakat, setuju atau bersepakat. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah wafat. Salah satu contoh produk ijma adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya menjadi Al-Quran sebagai mushaf, sehingga sampai kepada kita saat ini. Bentuk ijtihad yang kedua adalah kias. Kias menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, kias adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara keduanya. Contoh, mempersamakan hukum bir, narkoba dengan khomer, karena ada kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Ada beberapa hikmah yang menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Antara lain yang pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Ketiga, terbiasa membaca dan mengkaji Al-Quran serta hadis. Keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.